Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas, kita akan bahas ilmuwan-ilmuwan muslim yang pernah membanggakan dunia, yang sangat terkenal di dunia. Ilmuwan muslim yang akan kita bahas yang pertama adalah Ibnu Sina. Fakta Ibnu Sina atau yang juga dikenal dengan Avicenna, mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa Ibnu Sina merupakan salah satu tokoh muslim yang memiliki julukan Bapak Kedokteran Dunia dan Bapak Kedokteran Modern. Salah satu fakta Ibnu Sina yang lainnya adalah Ibnu Sina yang merupakan penulis yang sangat produktif. Ibnu Sina lahir di Afsona, yaitu salah satu daerah Uzbekistan. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 980 Masehi. Salah satu fakta, Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 tahun Masehi. Ibnu Sina wafat di Hamedan yang merupakan kota di barat laut Iran. Fakta Ibnu Sina yang akan kita bahas di bawah ini sedikit banyak dapat menambah wawasan kita, terutama menyadarkan kita bahwa sangat banyak tokoh-tokoh muslim yang sangat diperhitungkan pada berbagai bidang keilmuan. Bahkan tidak sedikit pemikiran-pemikiran tokoh muslim memberikan sumbangsi terhadap perkembangan pengetahuan modern yang ada pada saat ini. Jadi apa fakta Ibnu Sina tersebut? Telah merangkum beberapa fakta. Jadi fakta apa saja tentang Ibnu Sina tersebut? Di sini kita telah merangkum beberapa fakta Ibnu Sina yang baik untuk dijadikan bahan pengetahuan baru tentang salah satu tokoh muslim yang sangat berpengaruh di dunia. 1. Memiliki minat belajar tinggi sejak masih kecil. Keluarga besar dari Ibnu Sina umumnya bekerja pada pemerintahan di masa itu, termasuk ayah dari Ibnu Sina. Namun, ayah dari Ibnu Sina juga merupakan seorang pendidik di luar pekerjaan utamanya sebagai pegawai pemerintahan. Pada masa itu, tidak banyak orang yang mengenyam pendidikan yang cukup tinggi, dan biasanya orang dengan tingkat pendidikan tinggi lebih banyak dari orang-orang lingkup pemerintahan. Hal tersebut cukup menjadi keuntungan dari Ibnu Sina kecil karena lingkungan keluarganya memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Ibnu Sina belajar Al-Quran dan sastra dari ayahnya. Ayah dari Ibnu Sina bahkan juga mendatangkan guru Al-Quran. Tujuannya agar Ibnu Sina belajar lebih dalam mengenai Al-Quran dan membantu Ibnu Sina dalam menghafal Al-Quran. Itulah mengapa pada saat Ibnu Sina berusia 10 tahun, dirinya sudah mampu menghafal Al-Quran. Ibnu Sina selain mempelajari sastra dan Al-Quran, dirinya juga mempelajari bidang keilmuan lainnya seperti matematika, geometri, fikih, sains, dan kedokteran. Saat anak-anak, bahkan dirinya telah belajar ilmu tafsir usuluddin dan tasawuf. Itulah mengapa tidak heran jika Ibnu Sina saat masih belia dia sudah lebih cerdas dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Yang kedua, faktanya adalah memberi sumbangsih tidak hanya pada ilmu kedokteran. Memang selama ini Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh muslim yang memberi banyak sumbangsi terhadap dunia kedokteran. Namun selain pada dunia kedokteran, Ibnu Sina juga menciptakan banyak karya yang menjadi sebuah sumbangsih bagi banyak ilmu lainnya. Beberapa karya Ibnu Sina tersebut diantaranya pada ilmu filsafat, alkimia, geologi, teologi Islam, astronomi, psikologi, matematika, logika, fisika, hingga karya-karya di bidang sastra seperti karya puisi. Tetapi
Ibnu Sina sebenarnya lebih banyak menelurkan karya pada bidang ilmu filsafat jika dibandingkan dengan ilmu kedokteran. Hal ini terlihat dari karya yang telah dia buat pada bidang kedokteran yang dia buat sebanyak 40 karya, sedangkan pada bidang filsafat Ibnu Sina mengeluarkan sekitar 150 karya. Karya filsafat yang dibuat oleh Ibnu Sina memang merupakan buah dari pemikiran dan kecerdasan selama hidupnya. Yang ketiga, fakta dari Ibnu Sina yaitu menyembuhkan penyakit Raja Bukhara saat usia 18 tahun. Pada saat Ibnu Sina berusia 18 tahun, dirinya mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Raja Bukhara yang bernama Nuh bin Mansur. Pada waktu itu, penyakit dari Nuh bin Mansur sedang dalam keadaan yang sangat parah, dan bahkan tidak ada satupun dokter yang mampu menyembuhkannya. Dan saat itu, di saat kemampuan Ibnu Sina dalam mengobati penyakit sudah mulai terkenal ke seantero negeri, maka dirinya diundang ke istana Nuh bin Mansur, dan sang raja akhirnya sembuh dengan perawatan dari Ibnu Sina. Selain itu, Ibnu Sina berhasil menyembuhkan penyakit sang raja. Hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Sang raja yang memiliki koleksi buku yang sangat lengkap di perpustakaannya memberikan akses bagi Ibnu Sina agar dapat mengunjungi perpustakaan tersebut dengan mudah. Dengan kemudahan tersebut, Ibnu Sina mendapatkan ilmu baru dan semakin memperluas wawasan terhadap ilmu pengetahuan lainnya. Fakta yang keempat, mendapat gelar dalam bidang filsafat. Pengakuan terhadap Ibnu Sina dapat dilihat dari beberapa gelar yang diberikan oleh orang-orang kepada dirinya, salah satunya di bidang filsafat. Pada bidang filsafat, Ibnu Sina mendapat gelar Asy-Syaikh Ar-Rais atau yang memiliki arti guru para raja. Karena di bidang filsafat, Ibnu Sina memiliki cara pikir mengenai keagamaan yang sangat mendalam. Pemahaman Ibnu Sina terhadap keagamaan tersebut sangat berpengaruh terhadap cara pandang filsafatnya. Salah satu pemikiran dari Ibnu Sina yaitu meyakini bahwa alam ciptaan secara emanasi atau maksudnya adalah memancar dari Tuhan. Ibnu Sina juga mengemukakan pemikiran filsafat tentang jiwa, an-nafs, serta tentang kenabian. Ibnu Sina memiliki pendapat bahwa Nabi merupakan manusia terunggul dan Nabi merupakan pilihan Tuhan. Seorang filsuf hanya dapat menerima ilham, namun Nabi dapat menerima wahyu. Itulah mengapa ajaran yang dibawa oleh para Nabi haruslah menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Fakta yang kelima, menciptakan karya yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Salah satu alasan mengapa Ibnu Sina dijuluki sebagai bapak kedokteran karena dirinya membuat sebuah karya yang dijuluki karya agung dengan judul Al-Qanun fi At-Tib. Buku ini memiliki beberapa isi pokok bahasan. Yang pertama memiliki isi mengenai definisi ilmu kedokteran yang disertai dengan penjelasan detail mengenai organ dari tubuh manusia. Selanjutnya, pada pokok pembahasan kedua menjelaskan tentang jenis-jenis obat dan berbagai hal yang berkaitan dengan obat-obatan. Dan pada pokok pembahasan yang ketiga membahas mengenai penyakit yang diderita oleh penduduk Khwarizmia. Dan pokok pembahasan yang ketiga membahas mengenai penyakit yang diderita oleh penduduk Khwarizmia, yang di dalamnya dijelaskan pula sebab gejala dan cara mengobati penyakit tersebut. Pada pokok bahasan yang keempat menjelaskan tentang beberapa jenis penyakit yang masih ada hingga saat ini. Dan pada pokok bahasan yang kelima dibahas beberapa hal yang menjelaskan mengenai obat-obatan dan cara meraciknya. Sangat banyak hal yang bisa dibahas mengenai fakta Ibnu Sina, namun beberapa hal di atas merupakan alasan utama mengapa nama tersebut. Nama Ibnu Sina masih abadi di berbagai bidang ilmu pengetahuan.
ilmuwan selanjutnya setelah Ibnu Sina yang akan kita bahas adalah Al-Khwarizmi yang hidup pada zaman tahun 780 Masehi sampai 850 Masehi. Ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia berikutnya yang disebutkan tadi sekarang akan kita bahas adalah Al-Khwarizmi. Beliau dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim yang berkontribusi besar dalam bidang matematika, bidang geografi, dan astronomi. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap yaitu Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ia lahir di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Salah satu penemuan terbesar Al-Khwarizmi adalah menciptakan pemakaian skens dan tangan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Tidak hanya itu, beliau juga ahli di bidang lain seperti falsafah, aritmatika, bidang musik, geometri, dan sejarah Islam, serta di bidang kimia. Nah, Al-Khwarizmi juga merupakan seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Berbagai ilmu pengetahuan telah beliau temukan. Salah satu konsep matematika yang kini masih digunakan. Al-Khwarizmi wafat antara tahun 220 Masehi dan 230 Masehi. Sumber lain juga mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 266 Hijriah tahun 850 Masehi di Baghdad. Al-Khwarizmi, untuk lebih detailnya kita akan saksikan video berikut ini. Al-Khwarizmi, ilmuwan terpenting dalam sejarah matematika. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan yang menyumbangkan pemikiran terbesarnya di dalam matematika. Karya-karyanya sangat berpengaruh di dalam peradaban manusia. Seperti apakah sosok Al-Khwarizmi? Apa yang pertama kali yang ada dalam pikiranmu ketika mendengar matematika? Mungkin beragam, tapi berpengalaman sesuai pengalaman. Ketika bertemu dengan siswa-siswi yang ada di sekolah di Indonesia, banyak yang menganggap matematika adalah ilmu yang rumit, susah dimengerti, bahkan entah akan digunakan untuk apa. Matematika selalu menjadi momok yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Padahal secara prinsip, matematika adalah sebuah metode dalam berpikir dan bernalar. Dengan matematika, manusia memutuskan suatu ide benar atau salah. Matematika juga digambarkan sebagai pelajaran tentang pola, yang merupakan sejenis keteraturan, baik dalam bentuk maupun ide. Dan pola telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu sains. Kalau kita telisik dari zaman ke zaman, sepanjang sejarah peradaban manusia, matematika selalu menjadi bagian terpenting dalam munculnya prinsip-prinsip sains baru, mulai dari teknologi komputer, astronomi, strategi perang, peralatan komunikasi, strategi permainan, dan masih banyak yang lainnya, selalu menggunakan matematika sebagai bagian dasar terbentuknya sebuah pola. Sebagai ilmu yang selalu menjadi menakutkan di kalangan pelajar, matematika justru semakin menarik untuk dicari tahu asal-usulnya. Lalu, bagaimana ia berperan dalam peradaban manusia? Oleh karena itu, kita akan berkenalan dengan Bapak Matematika Dunia, ilmuwan muslim, penemu aljabar dan angka nol, yaitu Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi.
Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khwarizm yang saat ini dikenal dengan nama Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun, ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khwarizmi dengan nama algoritm, algoritmus atau algoritma. Saat masih kecil, orang tua Al-Khwarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad, Al-Khwarizmi mulai bersemangat dalam menuntut ilmu hingga pada saat ia remaja, tepatnya di masa Khilafah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Al-Khwarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Bait Al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Setelah masa Khalifah Harun ar-Rasyid berakhir, yang digantikan dengan Khilafah Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi, Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Mewarisi kecintaan pada ilmu pengetahuan, Khalifah Al-Ma'mun sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci peradaban. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah, Al-Khwarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khwarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Kecintaan Al-Khwarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Kecintaan Al-Khwarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa itu, Al-Khwarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku seperti buku India berjudul Siddhanta yang berisi ilmu astronomi. Ia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian buku berisi ilmu geografi yang ditulis Ptolemy. Kemudian buku berisi ilmu geografi yang ditulis Ptolemeus, seorang ilmuwan Yunani, berhasil ia terjemahkan. Karena kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut, membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khwarizmi dalam bidang sains semakin cemerlang. Keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun membuat Al-Khwarizmi melahirkan banyak karya. Nah, karya terbesar adalah Al-Jabar, bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqalbala menjadi pondasi penting dalam aljabar di era modern. Aljabar menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia sampai saat ini. Karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus. Berangkat dari karya Diopantus tersebut, Al-Khwarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Namun disitulah Al-Khwarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, Al-Khwarizmi dinobatkan sebagai Bapak Aljabar. Bahkan pemikir-pemikir Barat pun mengakuinya. Seperti menurut matematikawan Barat Kranz dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khwarizmi Algebra, Kranz mengatakan bahwa Al-Khwarizmi lebih berhak menyandang gelar Bapak Aljabar dibandingkan Diopantus. Al-Khwarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Bukan cuma itu, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Al-Khwarizmi juga yang telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaannya angka-angka termasuk angka 0. Nah,
Karyanya dalam bidang aritmatika ini terulang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jam'at At-Tariq Al-Hisab bi Al-Hin. Di dalamnya, Al-Khwarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khwarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Ia juga membahas sejarah angka-angka. Nah, melalui buku-buku karya pemikiran Al-Khwarizmi, inilah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkannya menghitung kelipatan 10, 100, 1000, begitu seterusnya. Bukan hanya aljabar, Al-Khwarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang bukan hanya aljabar, Al-Khwarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Dari semua karyanya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, Al-Khwarizmi pun dinobatkan sebagai bapak matematika. Begitulah kiranya gambaran tentang bapak matematika kita ini. Tentunya Al-Khwarizmi dapat meneluarkan karya-karya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, didasari rasa ingin tahu dan keterbukaannya terhadap pemikiran-pemikiran asing. Selain itu, kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid sampai Al-Ma'mun yang mencintai ilmu pengetahuan membuat Al-Khwarizmi bisa terus mengembangkan pemikirannya. Jadi, kita bisa belajar banyak dari semangat dan kegigihan Al-Khwarizmi dalam memperdalam pengetahuan. Nah, apakah kamu adalah Al-Khwarizmi selanjutnya? Belajarlah dengan rajin, teruslah belajar. Dengan teknologi yang membuat waktu belajar menjadi lebih efektif, kamu bisa jadi terus mengasah pengetahuan. Ilmuwan selanjutnya yaitu Al-Zahrawi, hidup pada tahun 936 Masehi sampai 1013 Masehi. Al-Zahrawi merupakan salah satu ilmuwan muslim terkenal di dunia. Beliau seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern. Hingga kini karya-karya dan pemikirannya dijadikan kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa. Beliau merupakan keturunan Arab Ansor yang menetap di Spanyol. Al-Zahrawi dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim yang paling jenius di zamannya. Kita saksikan video dari Al-Zahrawi. Ilmuwan selanjutnya adalah Al-Zahrawi. Sosok dan kiprahnya dalam dunia bedah modern baru terungkap setelah ilmuwan Andalusia kini menjadi Cordoba, Abu Muhammad bin Ham menjadikannya sebagai salah seorang dokter di bedah Spanyol. Harta karun yang diwariskannya bagi dunia kedokteran berupa kitab At-Tasrif Liman Ajiza At-Laif, metode pengobatan, yang membuat namanya semakin menjadi perbincangan di dunia kedokteran. Sedangkan sejarah hidupnya baru diketahui dalam Al-Humaydi yang baru rampung 6 dasawarsa setelah beliau wafat. Tokoh yang menjadi teladan bagi dunia bedah modern atau bisa disebut dengan bapak ilmu bedah modern bernama Abu Al-Qasim Al-Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Di Eropa dikenal dengan nama El-Zahrawi atau El-Bukasis. Lahir pada tahun 936 Masehi di kota Al-Zahra pada zaman kerajaan di Andalus, sebuah kota berjarak 9,6 km dari Cordoba, Spanyol. Al-Zahrawi merupakan keturunan Arab Ansor Madinatul Munawwarah yang berhijrah ke Andalusia dan menetap di Spanyol. Kisah masa kecilnya tidak banyak diketahui.
sebab tanah kelahirannya telah dijarah dan dihancurkan. Selama setengah abad masa hidupnya, Al-Zahrawi mendedikasikan diri ke dunia kedokteran, mengobati masyarakat, menimba, mengajarkan, dan mengembangkan ilmu kedokteran, utamanya di bidang bedah, terus dilakukan hingga akhir hayatnya. Hal ini membuat percaya bahwa sosoknya memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi, ditambah fakta bahwa Al-Zahrawi lebih memilih untuk merawat korban kecelakaan dan perang daripada melakukan perjalanan seperti yang dilakukan oleh ilmuwan muslim lainnya. Al-Zahrawi memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi dunia kedokteran berupa kitab At-Tafsir yang terdiri dari 30 jilid. Di dalamnya mengupas secara rinci dan lugas tentang ilmu bedah, kedokteran secara umum dan kosmetik. Ensiklopedia tersebut disempurnakan pada tahun 1000 Masehi yang merupakan hasil dari pengalaman dan pendidikannya selama mendedikasikan diri dalam dunia kedokteran. Kitab ini menjadi rujukan dan buku resmi sekolah kedokteran dan ahli bedah di Eropa selama 5 abad pada periode abad pertengahan. Di akhir kitabnya, Al-Bukasis menuliskan, "Segala yang aku ketahui adalah hasil dari pembacaan kitab-kitab dahulu dan dari keinginanku untuk memahaminya dan mengaplikasikan pengetahuan sains ini. Kemudian aku lengkapi dengan pemerhatian dan pengalaman dari seluruh hidupku." Dari kutipan ini, percaya bahwa untuk menjadi tokoh besar dan berpengaruh bagi dunia, seseorang bisa memulainya dengan sesuatu yang kecil dan terus berkembang. Berkat kejeniusannya, Al-Zahrawi diangkat menjadi dokter di istana pada era Kekhalifahan Al-Hakam II di Andalusia. Kabar kehebatannya menyebar di seluruh Eropa, membuat banyak anak muda di penjuru Eropa ingin menimba ilmu kepadanya. Maha Guru Al-Bukasis sangat mencintai murid-muridnya. Kesejahteraan siswanya sangat diperhatikan. Sesuai yang ditulisnya dalam At-Tafsir, Al-Zahrawi senantiasa mengingatkan muridnya untuk membangun hubungan yang baik dengan pasien, karena menurutnya dokter yang baik harus melayani pasiennya sebaik mungkin tanpa membedakan status sosialnya. Selain itu, Al-Zahrawi mengingatkan agar para dokter berpegang pada norma dan kode etik kedokteran, yakni tak menggunakan profesi dokter hanya untuk mengeraup keuntungan materi semata. Menentukan fakta lain bahwa meskipun Al-Bukasis merupakan seorang ahli bedah, beliau tak lantas menganjurkan untuk melakukan pembedahan pada pasiennya. Menurut Al-Ajram, Al-Zahrawi hanya menerapkan pembedahan jika berbagai tahap pencegahan dan pengobatan klinis telah dilakukan. Jadi bisa dikatakan bahwa pembedahan merupakan tindakan terakhir ketika benar-benar diperlukan. Tak berhenti sampai di situ, ternyata Al-Zahrawi juga seorang kimiawan. Beliau menjelaskan bahwa penyulingan air mawar dan cuka anggur dapat diperoleh dengan proses distilasi yang sama. Distilasi yaitu proses memanaskan benda cair atau padat hingga berubah menjadi uap yang disalurkan ke dalam bejana yang terpisah, kemudian didinginkan. Al-Zahrawi pun menggunakan proses distilasi dan sublimasi untuk pembuatan obat-obatan. Sebagian dari ikhtisar pengobatannya telah diterbitkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Liber Theorica nec non Practic As-Zahrawi. Al-Zahrawi tutup usia di kota Cordoba pada tahun 1013 Masehi, 2 tahun setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan kehormatan, yaitu Khalli Al-Bukasis. Di jalan tersebut ada sebuah rumah bernomor 6 yang dulu merupakan kediaman Al-Zahrawi. Tempat itu kini menjadi cagar budaya yang dilindungi Badan Kepariwisataan Spanyol. Setelah bepergian, tokoh besar dunia ini menulis berharap agar semangat dalam menjalankan kewajiban sesuai profesi tetap bertahan di generasi-generasi selanjutnya. Sekali lagi, Al-Zahrawi merupakan contoh nyata bahwa hal-hal besar akan datang jika seseorang tekun dan rajin berusaha. Selanjutnya adalah ilmuwan yang bernama Al-Battani, astronomi muslim, ahli astronomi dan matematikawan muslim pada abad pertengahan yang cukup berpengaruh.
Di antaranya adalah Al-Battani. Al-Battani lahir sekitar tahun 858 Masehi di Haran. Ia memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Ar-Raqi Al-Harrani Al-Sabi Al-Battani. Orang Eropa menyebut Al-Battani dengan sebutan Al-Bategnius. Al-Battani merupakan nama anak dari Jabir ibnu San'an Al-Battani yang merupakan anak seorang ilmuwan muslim. Keluarga Al-Battani merupakan penganut sekte Kesabian yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang. Akan tetapi Al-Battani tidak mengikuti jejak keluarga pendahulunya. Ia menjadi sosok muslim yang taat beribadah. Pada beberapa literatur hanya disebutkan bahwa semasa mudanya Al-Battani belajar di Raqqah. Di tempat barunya itu, ia tekun mempelajari teks-teks kuno, khususnya karya Ptolemeus yang kemudian menuntunnya untuk terus mempelajari astronomi. Bidang ilmuwan yang ditekuninya itu kelak membuatnya menjadi terkenal tidak hanya di kalangan umat muslim, melainkan juga di dunia. Al-Battani juga informal terdidik, ayahnya yang juga ilmuwan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikannya pada bidang keilmuan yang digeluti ayahnya. Ketertarikan pada benda-benda yang ada di langit membuat Al-Battani kemudian menekuni bidang astronomi tersebut. Beliau memiliki karya yang banyak dan populer di masanya. Salah satu karya yang populer tersebut dan menjadi rujukan bagi ilmuwan adalah kitab Al-Jid yang pada abad ke-12 diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul De Scientia Stellarum atau De Motu Stellarum. Al-Battani merupakan ahli astronomi yang berkat penemuannya kita saat ini dapat mengetahui bahwa selama setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Sumber lain menyebutkan 365,24 hari. Penemuan-penemuan Al-Battani dianggap sebagai penemuan yang akurat. Keakuratan pengamatan yang dilakukan oleh Al-Battani tersebut telah membuat Christopher Clavius, seorang matematikawan asal Jerman, untuk mengambil rujukan dalam memperbaiki kalender Julian. Kemudian kalender lama akhirnya diubah menjadi kalender yang baru dan mulai pada tahun 1582. Kalender tersebut mulai dipergunakan hingga saat ini atas izin Paus Gregorius XIII. Pada tahun 929, Al-Battani meninggal di Kar al-Jiz, sekarang di Irak, dalam perjalanan pulang dari Baghdad. Setelah kematian Al-Battani berabad-abad, maka pemikirannya yang terangkum dalam kitab Al-Jiz masih digunakan sebagai pedoman pada zaman Renaissance dan memberikan banyak pengaruh terhadap astronom dan pada tahun 929 Al-Battani meninggal di Kar al-Jiz, sekarang bernama Irak, dalam perjalanan pulang dari Baghdad. Setelah kematian Al-Battani berabad-abad, maka pemikirannya yang terangkum dalam kitab Al-Jiz masih digunakan sebagai pedoman pada zaman Renaissance dan memberikan banyak pengaruh terhadap astronom dan astrolog barat.